Halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Pada kali ini, kelompok 3 akan membahas mengenai penggunaan integral luas dan volume bidang rata dengan dosen pengampu Ibu Vina Triwahyuni, Magister Pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan para pemateri pada kali ini. Yang pertama, Ziaul Jadida Lil Umam dengan NIM 03. Yang kedua, Luna Zuhratul Husna dengan NIM 10. Yang ketiga, Rajata Suryaningrat dengan NIM 12 dan Vira Cornelia dengan NIM 23. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Vira Cornelia dengan NIM 23. Selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan integral dalam luas daerah bidang rata. Sebelum memasuki materi, teman-teman semua udah pada tahu apa itu luasan? Luasan didefinisikan sebagai suatu daerah dalam bidang X, O, Y dengan persamaan Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY yang berbatasan dengan sumbu-sumbu koordinat atau garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Luasan di sini dibagi menjadi dua, yaitu luasan positif dan luasan negatif. Yang pertama yaitu luasan positif. Misalkan Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di atas sumbu min X. Seperti pada gambar berikut. Dan yang kedua yaitu luasan negatif. Misalkan Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di bawah sumbu X. Seperti gambar yang di PPT ya. Setelah mendefinisikan luasan, sekarang menentukan luasan daerah. Di mana daerah R yang dibatasi oleh grafik-grafik Y sama dengan Fx, di mana X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Luasannya diberikan AR sama dengan integral batas bawah A dan batas atas B Fx dx. Jika luasan terletak di bawah sumbu min X, maka integralnya bernilai negatif. Karena luas tidak mungkin negatif, sehingga AR sama dengan integral batas bawah A batas atas B min Fx dx sama dengan harga mutlak integral batas bawah A batas atas B Fx dx. Langkah-langkah menghitung luas dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sketsalah daerah yang akan ditentukan luasnya. Yang kedua, buatlah garis sejajar sumbu min X atau sumbu min Y. Selanjutnya, irislah luasan menjadi irisan-irisan kecil. Yang ketiga, aproksimasikan luas irisan. Yang keempat, jumlahkan aproksimasi. Yang kelima, ambillah limit dengan menunjukkan lebar irisan mendekati 0 sehingga diperoleh suatu integral tentu yang merupakan luasan. Contoh yang pertama yakni susunlah integral untuk daerah di bawah kurva Y sama dengan 1 plus akar X antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Penyelesaiannya yaitu yang pertama mencari daerah asal, yakni X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua yaitu uji titik X dan Y. Di mana X sama dengan 0, maka Y-nya 1 plus akar X. X-nya kan 0, berarti disubstitusikan ke persamaan menjadi 1 plus akar 0 sama dengan 1. Uji titik sampai X sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik-titik 0,1, 1,2, 2, kira-kira 2,414, 3,2,
4,732 dan 4,3. Lalu menggambar grafik yang ada di PPT, yakni titik-titik yang dihasilkan dimasukkan ke dalam grafik, diperoleh titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Langkah yang kedua yaitu membuat irisan, yakni grafik yang ada di PPT kita misalkan menjadi 4 bagian persegi panjang. Langkah yang ketiga yaitu aproksimasi luas, di mana di dalam grafik yang ada di PPT kita ambil 4 persegi panjang, diperoleh delta XI sama dengan 4/4 sama dengan 1, yakni sebagai lebar. Sehingga delta luas I sama dengan 1 plus akar X delta XI sama dengan 1 plus akar X kali 1. Menjadi 1 plus akar 1 sama dengan 2. Langkah yang keempat yaitu jumlahkan aproksimasi. Rumusnya yaitu AR kira-kira sigma I sama dengan 1 sampai ke N Fx delta Xi. Jika lebih banyak N, maka lebih akurat. Kita ambil N sama dengan 4 karena kita dari awal itu menggunakan 4 persegi panjang. Maka AR kira-kira sigma I sama dengan 1 sampai 4, Fx-nya 1 plus akar X delta Xi-nya 1. Diperoleh yakni 1 plus akar 1 plus 1 plus akar 2 plus 1 plus akar 3 plus 1 plus akar 4 sama dengan 2 ditambah 2,414 ditambah 2,732 ditambah 3 kira-kira 8,146. Langkah kelima yaitu ambil inti atau limit delta X mendekati 0 dengan jumlah Riemann menjadi integral tentu dengan kurva Fx dari A ke B adalah integral batas bawah A batas atas B Fx dx, yakni integral batas bawahnya kan 0, batas atasnya 4, Fx-nya kan 1 plus akar X dx. Dioperasikan menjadi integral batas bawah 0, batas atas 4, 1 dx plus integral batas bawah 0, batas atas 4, akar X dx. Kita pecahkan menjadi integral batas bawah 0, batas atas 4, 1 dx menjadi 4 min 0 sama dengan 4. Integral batas bawah 0, batas atas 4, akar X dx sama dengan integral batas bawah 0, batas atas 4, X pangkat 1/2 dx. Diintegralkan menjadi 2/3 X pangkat 3/2 batas bawah 0, batas atas 4 sama dengan 2/3 disubstitusikan nilai batasnya
yaitu 2/3 dikali 4 pangkat 3/2 dikurangi 2/3 dikali 0 pangkat 3/2 menjadi 2/3 dikali 8. Hasilnya 16/3. Jadi, integral batas bawah 0 batas atas 4 1 per akar X sama dengan 4 plus 16/3 sama dengan 12/3 plus 16/3 sama dengan 28/3. Jadi luasnya sama dengan 28/3 atau kira-kira sama dengan 9,33. Contoh soal yang kedua yakni carilah luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3. Ruas sumbu min Y antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2 oleh garis X sama dengan 2. Yang pertama yaitu mencari titik. Yang pertama yaitu sketsa, yaitu menggambar grafik, yakni mencari titik potong, titik maksimum minimum. Yang pertama yaitu mencari titik potong sumbu Y, yakni X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 3. Mengapa 3? Karena dari persamaan yang diketahui X-nya diganti 0, diperoleh titik koordinat 0,3. Yang kedua yaitu mencari titik potong sumbu X ketika Y sama dengan 0. Dari persamaan tersebut dapat difaktorkan menjadi X sama dengan 3, X sama dengan 1, dan X sama dengan min 1. Jadi titik potong sumbu X yaitu 3,0, 1,0, dan min 1,0. Yang ketiga yaitu mencari titik ekstrim, yakni Y aksen sama dengan 0. Kita turunkan fungsi yang ada di soal, yakni Y aksen sama dengan 3X kuadrat min 6X min 1. Menggunakan rumus kuadratik, yakni min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Didapatkan 1 plus 2 akar 3 per 3 kira-kira 2,15 dan 1 min 2 akar 3 per 3 kira-kira min 0,15, yaitu menghitung titik maksimum, yakni Y double aksen sama dengan 6X min 6 sama dengan X-nya diganti, kalau maksimum X-nya diganti yang plus, berarti 1 plus 2 akar 3 per 3 min 6, yakni 12/3 akar 3 sama dengan 4 akar 3 lebih besar dari 0. Yang selanjutnya menghitung titik minimum. Y double aksen sama dengan 6X min 6 yang selanjutnya yaitu menghitung titik minimum. Y double aksen sama dengan 6X min 6. Kalau minimum berarti yang negatif, yakni 6 dikali 1 min
2 akar 3 per 3 min 6 sama dengan min 12 per 3 akar 3 sama dengan min 4 akar 3 lebih kecil dari 0. Yang selanjutnya yaitu menghitung Y untuk titik X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3, di mana X-nya diganti 1 plus 2 akar 3 per 3 dan 1 min 2 akar 3 per 3. Yang pertama yang positif dulu, yakni 1 plus 2 akar 3 per 3 dipangkatkan 3 min 3 dikali 1 plus 2 akar 3 per 3 dipangkatkan 2 min 1 plus 2 akar 3 per 3 plus 3. Didapatkan min 4 plus 2 per 9 akar 3 sama dengan min 3,61. 2 gantian yang negatif, yakni 1 min 2 akar 3 per 3 dipangkatkan 3 min 3 dikali 1 min 2 akar 3 per 3 dipangkatkan 2 min 1 min 2 akar 3 per 3 plus 3, didapatkan 4 min 2 per 9 akar 3 sama dengan 3,61, sehingga didapatkan titik ekstrim yaitu 2,15, min 3,61 dan min 0,15, 3,61. Sebelum memasuki menghitung luasnya, kita perhatikan dulu batas yang ada di grafiknya. Yang R1 sama dengan, itu kan dari min 1 sampai 1 yang ada di grafik. Jadi batasnya yaitu batas bawah min 1, batas atas 1. Yang R2 yang ada di grafik itu kan 1 sampai 2. Mengapa? Karena ada garis X sama dengan 2, yakni menjadi integral batas bawah 1, batas atas 2. Langsung memasuki penghitungan luasnya, yakni AR sama dengan AR1 plus AR2, yakni integral min 1, batas bawah min 1, batas atas 1, X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 dx. Di sini mengapa negatif? Karena yang di grafik gambarnya di bawah sumbu X. Menjadi integral batas bawah 1, batas atas 2, X pangkat 3 min 3X kuadrat min X min 3 dx. Diintegralkan menjadi X pangkat 4 per 4 min X pangkat 3 min X kuadrat per 2 plus 3X batas bawah min 1, batas atas 1 min X pangkat 4 per 4 min X pangkat 3 min X kuadrat per 2 plus 3X batas bawah 1, batas atas 2. Diperoleh 4 min 7 per 4, yakni 23 per 4. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Luna Zuhratul Husna dengan NIM 10.
Oke, baik teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan bahas mengenai luas daerah antara dua kurva. Daerah antara dua kurva adalah luasan yang pembatasnya adalah batas atasnya Y sama dengan Fx, batas bawahnya Y sama dengan Gx. Dengan Fx kurang dari sama Fx lebih dari sama dengan Gx pada interval A, B. Nah, seperti yang digambar ya, partisi D ini diubah menjadi N bagian yang berbentuk persegi panjang. Nah, dengan tingginya ini Fx min Gx dan lebarnya delta X. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman semuanya. Luas persegi panjang yaitu tinggi kali lebar. Iya, berarti Fx min Gx kali delta X, sehingga kita intervalkan menjadi batas bawahnya A, batas atasnya B dengan Fx min Gx kali Dx. Lalu jika luasan terletak sebelah kanan sumbu Y, maka luas yang dibatasi oleh dua kurva diperoleh integral dengan batas bawah C dan batas atas D Fy min Gy kali Dy. Oke teman-teman, kita langsung ke contoh yang pertama. Carilah luas daerah antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Kita cari titik potongnya dulu ya, berarti X pangkat 4 min 2X min X kuadrat. Lalu kita ubah menjadi sama dengan 0, berarti 2X min X kuadrat min X pangkat 4. Sehingga menjadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Oke, agar kita bisa membuat kurvanya agar lebih maka kita bisa mencari titiknya. Karena di sini diketahui X-nya, berarti kita mencari Y-nya. Ini X sama dengan 0, maka Y-nya berarti 0. X sama dengan 1, Y-nya berarti 1. X sama dengan 2 pangkat 4 berarti Y-nya 16. Oke, yang kedua Y sama dengan 2X min X kuadrat. X-nya 0 berarti Y-nya juga 0. X-nya 1, 2 kali 1 2 min 1 berarti 1. X-nya 2. X-nya 2 berarti 2 kali 2 4 ya, min 4 karena 2 pangkat 2 yaitu 4 jadinya 0. Lalu kita masukkan 0,0 di sini 1,1 berarti di sini 2,16 berarti kita bisa masukkan ke sini ya, berarti nanti kalau disambungkan bisa seperti ini. Lalu yang Y sama dengan 2X min X kuadrat, 0,0 sama seperti ini titiknya 1,1, lalu 2,0 Oke, 2,0 di sini, sehingga kita bisa membuat garis seperti ini. Nah, jika kalian lihat di gambar nih ya teman-teman, di sini bentuk persegi panjangnya berbentuk panjang ke atas. Lalu di sini kita masukkan sehingga diperoleh, masukkan Fx min Gx-nya. Fx-nya Y sama dengan 2X min X kuadrat. Gx-nya Y sama dengan X pangkat 4, maka kita dapat tulis menjadi 2X min X kuadrat min X pangkat 4 kali delta X menjadi X pangkat 4 min X kuadrat plus 2X. Kita urutkan dari akar yang tertinggi ya teman-teman. Jadi min X pangkat 4-nya kita taruh depan, lalu min X2 plus 2X dari delta X. Setelah itu kita masukkan batas-batasnya. Di sini batas bawahnya 1, di sini batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Lalu kita masukkan
ke dalam persamaan. Oke, sebelum kita masukkan, kita integralkan ini dulu. X pangkat 4 kita integralkan berarti X pangkat 5 per 5. Lalu X pangkat 3 berarti menjadi X pangkat 2 menjadi X pangkat 3 per 3 plus X kuadrat. Karena 2X itu akan menjadi 2X pangkat 2 per 2. 2 dicorek dengan penyebutnya 2, maka menjadi X pangkat 2. Lalu kita masukkan batasnya 1. Oke, 1 per 5 min 1 per 3 plus 1, maka menjadi 7 per 15. Batas bawahnya 0. 0 jika kita masukkan maka tetap 0. Maka di sini saya tulis 7 per 15 kongruen dengan 0,46. Kita masuk ke contoh yang kedua. Cari luas daerah di antara kurva X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan Y plus 2. Nah, kalau yang ini kita pakai rumus yang FY min GY kali DY. Oke. Seperti contoh soal yang pertama, kita cari dulu titik potongnya. Y sama dengan Y kuadrat sama dengan Y plus 2. Lalu kita ubah menjadi 0, berarti menjadi Y kuadrat min Y min 2. Lalu kita dapatkan hasilnya yaitu Y sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Kita cari titik potongnya karena di sini diketahuinya Y ya teman-teman. Kalian jangan sampai tergiur. Ini bukan X, ini Y. Y teman-teman. Jadi kita carinya yang X. Berarti X sama dengan Y kuadrat. Kita ketahui Y-nya min 1. Berarti X-nya min 1 pangkat 2, 1. Y-nya 0. Berarti 0, 2. Y-nya 2. Berarti 2 pangkat 2, 4. Oke, yang berikutnya X sama dengan Y plus 2. Y-nya diketahui 1. Maka berarti min 1. Min 1 plus 2, maka hasilnya 1. Lalu yang selanjutnya Y-nya 0. Berarti 0 plus 2, 2. Y-nya 1. Maka hasilnya 3. Y-nya 2, hasilnya 4. Sehingga jika kita masukkan jika kita gambarkan akan berbentuk seperti yang ada di gambar. Oke. Lalu kita masukkan ke rumus atau kita cari luasnya. Karena di sini yang dicari luas, jadi kita cari luasnya. Rumusnya integral dengan batas bawah C batas atas D kali FY min GY. Mohon maaf, FY min GY kali DY. Ya, di sini batas bawahnya min 1, batas atasnya 2. Kali Y plus 2 min Y kuadrat. Y plus 2 jadi FY-nya ini Y plus 2, FY-nya Y plus 2 dan GY-nya Y kuadrat. Lalu kita integralkan, kita turunkan, yaitu menjadi Y kuadrat per 2 plus 2Y min Y pangkat 3 per 3 dengan batas bawah min 1 dan batas atas 2. Oke, kita substitusikan satu-satu batasnya. Yang pertama batas Y min sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2 per 2. Hasilnya berarti 4 per 2 plus 2 kali 2 berarti 4 min 2 pangkat 3 per 3 hasilnya 8 per 3. Lalu kita samakan penyebutnya dan hasilnya menjadi 10 per 3. Oke, selanjutnya yang Y sama dengan min 1. Kita masukkan min 1 pangkat 2 per 2 hasilnya yaitu setengah plus 2 kali min 1 min 2 min 1 pangkat 3 per 3 hasilnya sepertiga. Lalu kita temukan hasilnya yaitu min 7 per 6. Lalu maka selisihnya berarti dikurangi A sama dengan 10.
Jadi selisih antara batasnya yaitu 2 dan min 1 itu 10/3 min 7/6. Jadi 10/3 plus 7/6 sama dengan 27/6 atau kongruen dengan 4,5 satuan luas. Selanjutnya kita masuk ke jarak dan perpindahan. Jarak tidak boleh negatif sehingga jarak dihargai nilai mutlak sehingga hasilnya positif. Lalu rumus perpindahan yaitu integral dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, F, T, dt sama dengan S. B ini batas atas kali S kali A. A-nya dengan batas bawah. Oke. Lalu kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda bergerak di sepanjang garis lurus sedemikian rupa sehingga kecepatannya pada saat T adalah Ft sama dengan 3T kuadrat min 24T plus 36 kala per detik. Carilah perpindahan dan jarak keseluruhan yang ditempuh benda itu untuk min 1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 9. Kita cari perpindahannya dulu. Kita masukkan rumusnya yaitu kita masukkan rumus Ft dt-nya 3T kuadrat min 24 plus 36 dt. Batasnya juga kita masukkan, batas bawahnya min 1, batas atasnya 9. Lalu kita turunkan dulu 3T kuadrat min 24T plus 36. Jadi hasilnya 3T pangkat 3/3, 3 dicoret dengan penyebutnya 3, maka akan menjadi T pangkat 3. Min 24T berarti menjadi 24T pangkat 2/2. 24 dicoret dengan penyebutnya 2, maka menjadi 12T pangkat 2 plus 36T. Oke, dengan batas bawah min 1 dan batas atasnya 9. Ini kurang ya teman-teman. Nah, lalu kita kurangkan, kita masukkan dulu, lalu kita selisihkan, kita kurangkan. Nah, kita masukkan batasnya 9 pangkat 3 min 12 kali 9 pangkat 2 plus 36 kali 9, hasilnya yaitu menjadi 81 min, lalu kita masukkan yang batasnya yang min 1 pangkat 3 min 12 min 1 kuadrat plus 36 min 1, hasilnya min 49. Maka jika kita cari hasilnya 81 plus 49 menjadi 130. Oke, setelah kita mencari perpindahan, karena tadi yang dicari juga jarak, maka kita cari jaraknya. Rumusnya ada di bagian kiri ya teman-teman. Integral dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, Ft dt. Lalu kita masukkan seperti yang tadi, min 1 dan 9, 3T kuadrat min 24T plus 36 dt. Kita turunkan menjadi T pangkat 3 min 12T kuadrat plus 36T. Ini kurang batas ya. Batas bawah min 1, batas atasnya 9. Jadi kita dapat ketahui seperti ini. A, B-nya, ini B ya teman-teman, ini tipe. Jika ingin mencari jarak total, maka kita harus tahu perubahan arah benda akan berubah arah benda akan berubah arah jika Ft-nya sama dengan 0. Jadi, di sini Ft sama dengan 3T kuadrat min 24T plus 36. Kita bagi 3 semuanya menjadi T kuadrat min 8T. Plus 12 sama dengan 0. Jadi kita ketahui T sama dengan 6 dan T sama dengan 2. Jadi Ft
lebih dari sama dengan 0 untuk negatif 1, kurang dari sama dengan T, di mana T kurang dari sama dengan 2, dan 6 kurang dari sama dengan T. T kurang dari sama dengan 9. Lalu yang FT-nya kurang dari sama dengan 0, itu yaitu 2, kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 6. Nah, bagaimana kita tahu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Ini kita bisa cari dengan cara mencari titik uji atau tanda ujinya. Jadi kita bisa mengetahuinya kurang dari atau lebih dari itu dengan cara kita mencari titik ujinya. Lalu kita masukkan ke sini integral dengan batas bawahnya min 1, batas atasnya 2. Kita masukkan ya. Batas atasnya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 min 12 kali 2 pangkat 2 plus 36 kali 2 min batas bawah, yaitu min 1 pangkat 3 min 12 min 1 kuadrat plus 36 min 1, sehingga mendapatkan hasil 81. Seperti yang pertama, kita juga mencari yang integral batas bawah 6, batas atasnya 9. 9 pangkat 3 min 12 kali 9 kuadrat plus 36 kali 9 min dikurangi batas bawah 6 pangkat 3 min 12 kali 6 pangkat 2 plus 36 kali 6, sehingga mendapatkan hasil 81. Oke, selanjutnya 2 pangkat 2 dan 6. Integral batas bawah 2 dan integral batas atas 6. 6 pangkat 3 min 12 kali 6 kuadrat plus 36 kali 6 min batas bawahnya yaitu 2. Maka kita masukkan 2 pangkat 3 min 12 kali 2 pangkat 2 plus 36 kali 2. Maka mendapatkan hasil 32. Sesuai soal jarak total, maka kita menjumlahkan semuanya, yaitu 81 plus 81 plus 32. Maka hasilnya 194. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ziaul Jadi Dalil Umam dengan NIM 03. Nah, bisa dibuka di buku di halaman 85 tentang volume benda dalam bidang lempengan, cakram, cincin. Benda pejal seperti bola, tabung lingkaran, dan sejenisnya merupakan contoh dari benda putar. Benda pejal sendiri itu benda yang memiliki bentuk atau volume yang tetap. Nah, benda pejal diperoleh dengan cara menggerakkan suatu daerah rata atau alas sejauh H dengan arah tegak lurus pada daerah tersebut. Dan volume dari benda pejal ditentukan sebagai luas A dikalikan H, yakni V sama dengan A kali H. Nah, seperti pada gambar ini ada sebuah balok. Nah, balok itu memiliki alasnya memiliki daerah rata alas itu berbentuk persegi panjang. Ketika persegi panjang ditarik sejauh H dengan arah tegak lurus, maka akan membentuk balok. Begitu juga dengan tabung. Tabung memiliki alas berbentuk lingkaran. Ketika lingkaran ditarik sejauh H dengan arah tegak lurus, maka akan membentuk sebuah tabung. Nah, misalkan ada suatu kurva yang kontinu pada interval A, B. Nah, sumbu X diputar di atas sumbu X, diputar tegak lurus sebesar terhadap sumbu X. Ini ada sebuah interval A, B dan di atas sumbu X itu ada sebuah kurva. Ini ada sebuah kurva yang kontinu ya, tidak terputus di atas sumbu X. Nah, kemudian kurva tersebut diputar tegak lurus sebesar terhadap sumbu putar sumbu X. Nah, seperti ini ya, seperti pada gambar. Nah, kita kan dari situ kita belum mengetahui volume pastinya berapa. Nah, kita bisa melakukan perhitungan volume dengan membuat irisan-irisan tipis pada benda putar tersebut, kemudian menjumlahkannya. Nah, misalkan ini ada titik. Nah, seperti gambar yang
satunya lagi itu udah ada partisi-partisinya ya. Nah, itu ada titik A-nya yaitu X0, maka sebelahnya adalah X1, sebelahnya X1, X2, seterusnya sampai B adalah Xn. Nah, misalkan irisan diambil pada titik A sama dengan X0, kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari seterusnya sampai kurang dari Xn sama dengan B. Nah, ini kan kita tadi telah membuat beberapa irisan. Nah, irisan tersebut itu membentuk sebuah tabung tipis. Nah, sebuah tabung tipis seperti pada gambar itu ada titik XI dan titik XI-1 karena berjarak satu partisi, maka titiknya XI-1. Dan terdapat titik tengah yaitu XI bar. Nah, terlihat bahwa irisan tersebut menyerupai bentuk tabung tipis. Nah, tabung tipis itu memiliki alas pi r kuadrat. Nah, sedangkan di sini sudah diketahui ya alasnya yaitu A XI bar. Nah, dan tingginya yaitu XI sampai ke XI-1. Maka tingginya ini bisa disebut juga dengan delta X. Nah, volume irisan tersebut adalah delta V. Delta V sama dengan luas alas dikalikan dengan H ya. Alasnya yaitu A ke XI bar dikali dengan delta XI. Nah, volume benda dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann yang kita tahu sendiri jumlah Riemann yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi bar dan delta XI. Nah, volume irisan tadi kita dekatkan dengan diaproksimasi ya dengan jumlah Riemann, maka menjadi V sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N A XI bar delta XI. Nah, ketika norma partisi mendekati 0, diperoleh integral tentu yang didefinisikan sebagai volume benda pejal, yaitu V sama dengan integral A sampai B AX dx. Nah, ketika kita mengintegralkan, maka yang sebelumnya adalah delta XI, ketika kita integralkan berubah menjadi dx. Seperti halnya pada luas, untuk menentukan volume dilakukan pemotongan, aproksimasi, dan pengintegralan. Nah, selanjutnya yaitu metode cakram. Jika suatu daerah rata yang terletak seluruhnya pada satu sisi atau suatu garis atau sumbu ya, baik sumbu X maupun sumbu Y, tetap pada bidangnya diputar mengelilingi garis tersebut, daerah itu akan membentuk sebuah benda putar dan garis yang tetap itu disebut atau dinamakan dengan sumbu putar. Nah, ini ada contoh ya, contoh gambar di samping yaitu ada sebuah segitiga yang titik puncaknya itu terletak pada A dan alasnya terletak pada titik B dan O, dan itu ada di sumbu X. Nah, sumbu X itu sebagai sumbu putar dan segitiga yang kita putar terhadap sumbu X. Nah, benda yang terbentuk adalah sebuah kerucut. Nah, kerucut itu yang menjadi benda putar. Begitupun juga dengan setengah lingkaran. Setengah lingkaran terletak di sumbu X. Nah, sumbu X itu, maka sumbu X adalah sumbu putar. Dan setengah lingkaran diputar terhadap sumbu X, maka benda yang terbentuk adalah sebuah bola, yang bola itu adalah benda putar. Bisa sambil dibayangkan ya, teman-teman. Nah, terus ini ada sebuah gambar segitiga ya, tapi ini puncaknya di 0, titik puncaknya di 0 dan alasnya di A. Nah, ketika segitiga itu diputar, maka akan membentuk sebuah kerucut ya. Begitu juga dengan gambar di sampingnya, ada sebuah lingkaran yang terletak pada sumbu X, dan kemudian sumbu putarnya yaitu sumbu Y. Nah, jadi lingkaran itu diputar mengelilingi sumbu Y, maka akan berbentuk seperti donat. Seperti gambar di samping ya. Nah, kita mencari volumenya dengan melakukan pemotongan. Bentuk cakram di atas itu dapat dianggap sebagai tabung. Ketika kita potong, itu akan membentuk sebuah tabung tipis ya. Dengan jari-jarinya adalah Fx dan tingginya H itu sama dengan delta X. Sehingga volumenya dapat diaproksimasi sebagai delta V
sama dengan pi r kuadrat. Ya, karena tabung memiliki luas alas lingkaran, maka volumenya yaitu luas alas kali tinggi, maka pi r kuadrat dikali h, atau delta V sama dengan pi, karena kita sudah mengetahui R-nya sama dengan Fx dan H-nya sama delta X, jadi boleh kita ganti dengan Fx dan delta X. Maka delta V sama dengan pi Fx kuadrat dikali dengan delta X. Nah, jumlah seluruh luas cakram, kan kita setelah melakukan irisan, kita melakukan penjumlahan semuanya ya, dijumlahkan semua irisan-irisan tersebut, volume irisan tersebut. Nah, jumlah luas cakram V sama dengan sigma pi Fx kuadrat delta X. Nah, volume benda putar dapat didekati dengan volume sama dengan limit sigma pi Fx kuadrat delta X. Volume pi-nya kita keluarkan, kita rubah jadi integral ya. V sama dengan pi batas integral 0 sampai A Fx kuadrat dx. Nah, seperti yang tadi ya, delta x-nya ketika kita ubah menjadi integral, suatu integral, maka akan berubah menjadi dx. Maka V, pi, integral 0 sampai A, y kuadrat dx. Fx juga kita kenal sebagai y ya, jadi boleh diganti dengan y kuadrat dx. Contoh, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4. Apabila R diputar mengelilingi sumbu X, tentukan volumenya. Nah, daerah R itu kita ketahui ya, daerah R itu dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Nah, kurva Y sama dengan akar X, maka kurvanya akan naik ke atas seperti yang ada di gambar. Dan dibatasi oleh sumbu X nih, dibatasi oleh sumbu X dan garis X sama dengan 4. Jadi kurvanya itu sampai di X sama dengan 4. Nah, apabila daerah R, kurva itu diputar mengelilingi sumbu X, tentukan volumenya. Nah, kita bisa membayangkan juga ya teman-teman, ketika R itu diputar mengelilingi sumbu X, maka bentuk yang akan terjadi itu seperti yang gambar di sampingnya yang sudah diputar ya. Nah, maka dapat kita ketahui dengan melakukan irisan-irisan, kemudian dapat kita ketahui bahwa jari-jarinya yaitu akar X, karena di sini kurvanya akar X itu setengahnya ya, setengah lingkaran. Jadi jari-jarinya akar X, kemudian tingginya yaitu delta X. Nah, maka bisa kita simpulkan delta V sama dengan pi akar X kuadrat delta X. Atau V ketika kita rubah menjadi integral, V sama dengan integral 0, karena tadi kurvanya dari 0 sampai 4, integral 0 sampai 4 pi x dx. Nah, V sama dengan pi-nya kita keluarkan, pi integral 0 sampai 4 x dx. Nah, volumenya sama dengan pi x kuadrat per 2, batasnya 0 sampai 4. Kita bisa jabarkan ya, pi sama dengan 4 kuadrat per 2 dikurangi pi kali 0 kuadrat per 2. Nah, hasilnya yaitu pi 16 per 2 sama dengan 8 pi. 16 per 2 dikali pi sama dengan 8 pi. Nah, 8 pi hasilnya adalah 25,13. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Rajata Suryaningrat dengan NIM 12. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, setelah kita mempelajari metode cakram, kali ini kita akan mempelajari metode cincin, atau sering kita atau bisa disebut juga metode cakram berlubang ya. Kalau di buku di halaman 88, metode cincin merupakan metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Apabila sebuah benda putar kita potong-potong tegak lurus, pada sumbu putarnya akan memperoleh sebuah cakram yang di tengahnya terdapat lubang. Nah, yang membedakan antara metode cakram dengan metode cincin itu,
jika metode cincin di tengahnya itu ada lubangnya teman-teman ya. Daerah yang demikian dinamakan cincin ya. Next, dapat dilihat di gambar ya, seperti di gambar yang halaman 88 juga ada di buku. Cincin memiliki dua jari-jari. Jari-jari pertama yaitu R1 sebagai jari-jari dalam dan R2 sebagai jari-jari luar ya. R1 bisa kita lihat ya dari tengah. R1 itu jari-jari yang lubangnya teman-teman. R1 itu jari-jari dari lubangnya, sedangkan R2 itu jari-jari keseluruhannya, jadi dari tengah sampai ke luar. Kalau R1 kan dari titik tengah itu hanya yang bolong saja, kalau yang R2 kan sampai luar seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu rumus metode cincin yaitu V sama dengan Pi kurang buka R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat kurang tutup. Hanya itu dx atau dy tergantung sumbu yang ada, antara sumbu x atau sumbu y seperti itu. Oke, lanjut contoh soal yang ada di buku halaman 90 yang B. Carilah volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan 8x diputar mengelilingi sumbu x. Nah, pertama-tama langkahnya ini sudah saya catatkan ya. Yang pertama itu tentukan batas atas dan bawah, yaitu atau bisa disebut juga ya A dan B. Nah, kita cari dulu. Terus untuk menentukan batas bawah dan juga batas atas, kita cari titik potong kedua kurva, yaitu y sama dengan x kuadrat. Di mana y sama dengan x kuadrat, y kuadrat sama dengan 8x. Oke. Cara mencari titik potongnya itu substitusikan y sama dengan x kuadrat ke dalam y kuadrat sama dengan 8x. Kita substitusikannya, kurung buka x kuadrat kurung tutup kuadrat lagi sama dengan 8x. Kuadrat ketemu kuadrat kan ditambah ya, jadi x sama x pangkat 4 sama dengan 8x. Nah, 8x nya itu dipindah jadi x pangkat 4 dikurangi 8x sama dengan 0. Nah, kan ini ada variabel yang sama yaitu x. Nah, 8x nya dan x ini dikeluarkan, jadi x4 yang asalnya x4 dikeluarkan 1 jadi x3. Terus kita menemukan x nya adalah 0 atau x nya yang satunya adalah 2, jadi batas atas dan batas bawahnya adalah 0 dan 2. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu menentukan jari-jari luar dan juga jari-jari dalam. Kita di sini menggunakan metode cincin karena ada lubang di tengahnya. Oke, kita pertama yaitu menentukan jari-jari luarnya dulu ya teman-teman, atau YA atau menentukan R2 nya terlebih dahulu dengan cara Y kuadrat sama dengan 8x kita jadikan Y samakan Y, yaitu jadi Y pangkat kuadratnya itu dipindah ke sisi yang lain jadi akar. Jadi hasilnya kan R2 sama dengan akar 8x, sedangkan jari-jari dalamnya atau R1 nya itu tetap ya X2 X. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mengintegralkan ya teman-teman. Kita sudah menemukan dari batas atas batas bawah sudah, terus jari-jari
luar, jari-jari dalam juga sudah. Sekarang kita waktunya untuk memasukkan semua itu ke dalam rumus. Dimulai dari rumusnya terlebih dahulu, yaitu V sama dengan Pi kurung buka R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat kurung tutup dikali H. Oke, kita masukkan R2 kuadrat ini tadi kan akar 8x ya, jadi akar 8x kuadrat dikurangi R1 nya tadi x kuadrat, jadi x kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, hanya ini dx ya. Oke, kita integralkan dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Pi dikalikan Pi kurung buka 8x, karena akar bertemu kuadrat jadi kan hilang akarnya, jadi hanya tinggal 8x dikurangi kuadrat ketemu kuadrat kan pangkat ketemu pangkat kan itu ditambahkan teman-teman, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4, jadi x pangkat 4 8, jadi ya 8x min 8x dikurangi x pangkat 4, jangan lupa dx nya. Oke, di sini pi nya dikeluarkan dulu ya teman-teman, terus kita operasikan integralnya seperti yang ada di sini yang saya tanda panahkan ya, dengan hasil 4x kuadrat untuk yang 8x dx dan x pangkat 5 per 5 untuk yang integral x pangkat 4. Oke, next. Nah, ini masih untuk slide yang selanjutnya itu masih nyambung ke yang tadi ya, cuma nggak muat terus saya taruh sini seperti itu. Oke, tadi kan sudah ditemukan ya 4x kuadrat dikurangi x pangkat 5 per 5. Nah, batasnya jangan lupa dipindah ke belakang. Setelah itu kita operasikan batas 0 dan 2 nya. Saya di sini menghitung oret-oretannya itu di samping kanan ya, yang saya kasih panah bisa kita lihat yang operasi yang 2 itu dikurangi 0, maksudnya 2 nya itu dimasukkan ke dalam x, jadi kan 4 kali 2 kuadrat seperti itu, hasilnya 16 dikurangi 4 kali 0 kuadrat kan hasilnya 0, 16 kurangi 0 sama dengan 16, dan seperti itu yang seperti yang bawahnya juga seperti itu ya. Jadi setelah itu kita menghasilkan dari operasi berikut, kita menghasilkan V sama dengan Pi kurung buka 16 kurangi 32 per 5. Ini batasnya sudah hilang ya karena kan sudah dioperasikan. Oke, di sini kita menyamakan 5 nya terlebih dahulu, jadi kan 16 dikali 5 sama dengan 80, jadi kan 80 per 5 seperti itu. Kalau sudah sama kan tinggal dikurangi 80 dikurangi 32 yaitu 48, jadi V sama dengan Pi dikali 48 per 5, atau hasil akhirnya sudah kelihatan ya, hasil akhirnya yaitu V sama dengan 48 Pi per 5, atau di buku itu sama dengan 30,16 jika dihitung ya guys ya. Oke, bisa kita simpulkan ya teman-teman. Cara penyelesaiannya itu langkah-langkahnya, yang pertama tentukan batas atas dan batas bawahnya, yang kedua cari jari-jari luar dan dalam, yang ketiga ketika sudah mendapatkan batas atas batas bawah dan juga jari-jari luar jari-jari dalam, kita masukkan ke dalam rumus lalu diintegralkan. Oke, selanjutnya yaitu benda ruang lain yang penampangnya diketahui, halaman 88 yang bagian bawah. Oke, benda yang kita bahas memiliki daerah-daerah lingkaran sebagai penampang-penampang tegak.
metode yang kita gunakan tetap berlaku untuk benda-benda yang penampang tegaknya berbentuk bujur sangkar atau segitiga. Volumenya dapat dihitung dengan mengiris benda tersebut secara mendatar, kemudian menaksir tiap irisannya, lalu mengintegralkannya dengan rumus V sama dengan integral dengan batas A sampai B AX dx ya teman-teman, dimana AX ini untuk rumusnya, untuk rumus bangun yang dicari, AX itu bangun yang dicari ya. Oke, langsung saja ke contoh soal, yaitu ini contoh soal dari saya sendiri. Sebuah benda ruang memiliki penampang yang berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 4, tegak lurus terhadap sumbu X. Jika benda tersebut terbentang dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 6, tentukan volumenya. Nah, kita ketahui di soal sudah kita ketahui bahwa batas atas dan batas bawahnya adalah 0 dan 6 ya, dan sudah kita ketahui juga jari-jari dari setengah lingkarannya itu adalah 4. Nah, ini sudah enak sih, sudah terlihat semua ya. Jadi langsung saja masukkan ke dalam rumusnya. Oke, jadi kan tadi bendanya itu setengah lingkaran ya teman-teman. Nah, sedangkan lingkaran itu kan volume lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, ini kan setengah, jadi setengah kali pi kali r kuadrat. Nah, kita masukkan, jadi AX nya adalah, kan tadi AX kan rumus dari benda yang dicari. Nah, benda yang dicari ini setengah lingkaran, jadi rumusnya adalah 1/2 setengah pi kali jari-jari kuadrat, setengah pi kali r kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, r nya kan tadi 4, jadi 4 nya itu dimasukkan, jadi 4 kuadrat setengah pi 4 kuadrat 16. Nah, setengah pi 16 setengahnya adalah 8, jadi kan sama dengan 8 pi. Nah, kita ketahui batas atasnya, batas bawahnya 0, batas atasnya 6, AX nya 8 pi. Nah, sudah kita ketahui semua, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya ya, yang dimana rumusnya tadi kan V sama dengan integral batas dengan batas bawah A, batas atas B, AX dx. Nah, kita masukkan A nya itu 0, B nya 6, AX nya 8 pi. Langsung kita cari ke batasnya. Ini 8 pi kan langsung konstanta, jadi kan mudah cara mencarinya. Kita langsungkan saja, X nya itu diganti 6 dikurangi 0, jadi kan batas atas dikurangi batas bawah. Nah, 6 kurangi 0 sama dengan 6, jadi V sama dengan 8 pi kurung buka 6 kurangi 0 kurung tutup, jadi sama dengan 8 pi dikali 6. 8 pi kali 6 kan sama dengan 48 pi. Nah, sudah ketemu teman-teman, mudah sekali. Jadi volume benda adalah 48 pi, satuan volume. Seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu latihan soal, silakan teman-teman mengerjakan soal tersebut ya. Mudah, insya Allah mudah ya. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah tutur atau salah penafsiran, mohon maaf. Mohon maaf jika kurang jelas. Jika kurang jelas ya, jika kurang jelas bisa dijabri ya, untuk tanya-tanya juga boleh. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Saya Rajita Suranirat mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.